Ya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto secara analisa teknikal. Kita akan melihat beberapa indikator ya. Karena untuk beberapa berita terakhir di market crypto tidak terlalu banyak pergerakan. Kita bisa lihat untuk hari ini pun market crypto cenderung lebih sideways, tidak banyak pergerakan seperti biasa. Di weekend banyakkan low volume ya. Dan kita akan membahas untuk market crypto. Kita lihat untuk hari ini Bitcoin berada di level 16.900. 0,38%. Lalu kita lihat Ethereum di level 1270, turun sedikit 1,4%. Dan kita coba lihat secara 24 jam terakhir. Di sini altcoin ada yang masih cukup signifikan seperti Aptos atau APT, Quan, QNT, ada Uniswap, Avalanche, Kava, Celo, dan beberapa kripto lainnya. Apakah ada yang koreksi? Jawabannya iya, masih ada seperti Chainlink, Near Protocol, Arweave. Jadi ini mix and match, beberapa mengalami kenaikan, beberapa mengalami penurunan, tapi tidak ada yang terlalu mengalami movement yang signifikan seperti itu ya. Dan secara Fear and Greed Index kita di level 27, masih sama secara fearful. Nah ini beberapa crypto katalis atau bisa dibilang altcoin yang mungkin berpotensi gitu ya di bulan Desember. Saya akan buat videonya juga untuk menyimpulkan altcoin apa aja yang mungkin lebih berpotensi lebih lagi gitu. Karena ini cukup banyak ya kalau teman-teman lihat. Tapi kita akan bahas ya beberapa hal. Yang pertama adalah secara makro akan adanya CPI data. CPI data ini 13 Desember kalau tidak salah ya. Dan FOMC juga di tanggal 14 Desember. Jadi ini akan cukup volatile saya rasa di minggu itu. Lalu ada Solana recovery. Apakah Solana bisa recovery? Karena memang secara movement dia mengalami penurunan yang cukup besar juga. Lalu Ethereum strength atau Ethereum mengalami penguatan. Apakah bisa? Nah, kalau untuk altcoin lainnya seperti CRV ini ada stablecoin news ya di bulan Desember ini, termasuk juga dengan AAV. Ya, CRV dan AAV. Lalu ada link dengan fitur stakingnya dia. Ape juga dengan fitur staking yang sempat kita bahas dalam kalau tidak salah beberapa video yang lalu. Lalu ada Blur, lalu ada layer 2 seperti Stark, Arbitrum dan lain-lainnya gitu ya. Lalu beberapa hal lagi kita lihat ada FTM, ada Sushi, Yearn Finance, Chiliz maupun Atom ya. Jadi itu, dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Saya akan update dulu untuk Bitcoin. Ya ini Bitcoin, kita lihat di time frame 4 jam ya. Secara weekend kalau seperti ini saya rasa lebih ke arah low volatile, nggak akan terlalu banyak pergerakan juga, cenderung akan lebih sideways juga. Di sini tulisannya saya reject dulu. Kalau kemarin kalau teman-teman nonton video yang lalu kita bisa lihat memang market sudah testing ke level 17.300. Kita sempat bilang next targetnya itu ke arah 16.600 sampai 16.700 ya, mungkin di area level ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan level-level tersebut ya. Saya buka satu chart lagi sebenarnya ya di sini. Nah kalau kita perhatikan ini grafik yang sempat kita share di Telegram ya, dimana Bitcoin ini potensi move up untuk mengambil liquidity di bagian atas, di atas ini ya. Pada saat dia sudah mengambil liquidity di bagian atas atau order atas ini, ada kemungkinan untuk mengalami final crash lagi. Tapi kalau kita lihat secara price action saat ini untuk Bitcoin secara khususnya, saya cenderung justru merasa bahwa Bitcoin ini masih bisa ada one leg up lagi atau ada kenaikan lagi lah, bisa dibilang seperti itu. Ini saya dilihat dulu seperti ini. Nah jadi mungkin ada kenaikan lagi bahkan untuk menembus zona liquidity di bagian atas di sini. Kenapa kita sempat bilang ke level 17.200? Ya karena kalau teman-teman lihat di level 17.200 ini ada potensi high-nya di sini, liquidity di atas ini gitu. Jadi dia menjadi level resistance-nya dia. Nah, sekarang kita lihat kemarin pada saat NFP punya news, Bitcoin sempat testing ke area 16.800 di bawah sini. Ya, di sini dia testing, di sini juga testing ya sebagai high sebelumnya gitu. Jadi ini dua level yang kita lihat, 16.800 menjadi key level juga. Makanya kalau kita lihat untuk Bitcoin saat ini seperti yang kita lihat di grafik yang satunya lagi, potensinya adalah mungkin untuk weekend ini cenderung dia koreksi ke arah 16.600 sampai 16.800. Ya condong ke dalam zona blue box di sini gitu ya, untuk testing konsolidasi dulu baru untuk mengambil movement up lagi atau kenaikan lagi. Dan sebelumnya kita tetap akan membahas bahwa potensi sebenarnya Bitcoin ini akan tetap mengalami penurunan lagi atau final crash-nya ya. Kalau kita lihat, kita belum pernah membahas di grafik monthly ya.
Kita grafik monthly, mungkin ke sini. Ya, grafik monthly Bitcoin. Ini saya close dulu. Remove. Nah, kita kalau lihat grafik monthly Bitcoin di sini, ini sudah melihat ya satu hal yang penting. Kemarin closing monthly di bulan November, ini closing yang nggak terlalu kuat menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara time frame atau kita lihat secara support dan resistance-nya, ini kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini kita bisa jadikan level resistance ya di level 19.700, 19.300. Ya, kemarin atau sempat beberapa bulan terakhir ya Bitcoin konsolidasi di daerah ini. Ya, konsolidasi di daerah ini. Namun kemarin dia breakdown, udah mulai breakdown ya secara monthly candle ini udah breakdown. Potensinya kemungkinan ya kalau kita secara monthly-nya ya adalah Bitcoin testing ke area liquidity berikutnya. Ini di level berapa? Ini di area kisaran level 13.400, 13.600, 13.400. Ini kalau memang kita lihat secara purely technical aja. Di sini dia loss high-nya dia. Untuk ke bawah lagi kemungkinan adalah dia harus mengalami penurunan dulu untuk mengambil kenaikan lagi seperti itu. Ya mungkin ini secara monthly-nya ya teman-teman. Monthly ini adalah 1 bulan. Jadi satu candle ini 1 bulan seperti itu. Jadi pergerakannya sangat lambat gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat secara monthly candle-nya di mana dia sudah turun dari liquidity ini. Next-nya kita lihat dari sini juga untuk monthly kita lihat juga untuk Bitcoin dominance. Ya, Bitcoin dominance bagaimana pergerakan Bitcoin dominance secara daily mungkin ya kalau Bitcoin dominance. Nah, ini kita sempat bahas di mana kemarin potensi dia untuk testing trendline ini dan ini ternyata benar gitu ya, di mana Bitcoin dominance-nya kembali lagi testing ke daerah yang sama. Di sini dia testing ya. Artinya adalah Bitcoin dominance-nya masih trennya upside gitu ya. Bitcoin-nya semakin menguat, Bitcoin semakin menguat, altcoin-nya sedikit cenderung lebih melemah gitu. Makanya kita lihat Bitcoin konsolidasi kalau teman-teman lihat dari sini. Ya. Nah, lihat Bitcoin turun 0,38%. Namun beberapa altcoin-nya kita bisa lihat dari sini turunnya berapa persen? Turunnya bisa 4%, 2%-an. Seperti itu ya. Ini yang menyebabkan Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan lagi. Seperti itu. Ya, kita lihat juga USDT dominance. USDT dominance secara time frame mungkin kita di time frame 1 day ya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini kalau kita lihat time frame 1 day seperti ini grafik ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam zona supportnya juga nih. Ini cukup rawan ya. Oke, ini saya baru lihat juga untuk USDT dominance ya. Nah, ini udah masuk ke dalam zona supportnya di level yang ini. Artinya apa? Saya rasa mungkin ada penurunan sedikit di sini ya. Tapi movement untuk kembali reversal seperti ini likely atau ada kemungkinan besar bisa terjadi. Dan kalau movement ini terjadi, kita tahu di tanggal 7, di tanggal 9 November pada saat dia launch up di sini, pada saat dia naik bergerak seperti ini, apa yang terjadi? Ini adalah FTX mengalami crash gitu ya. Orang-orang pada panik. Jadi artinya kalau USDT dominance naik secara signifikan, biasanya itu orang-orang menjual aset kriptonya mereka. Panik selling menjual kripto asetnya, tapi kan kalau menjual kita langsung beli USDT. Oke, semua convert ke USDT, makanya USDT dominance-nya mengalami kenaikan. Itu secara logika dari USDT dominance ya. Nah, kita juga lihat total. Ini adalah total market crypto ya, secara market cap-nya. Dimana untuk saat ini memang ini bahkan menemukan support yang kita sempat bahas udah lama juga gitu ya. Nah, ini dia sudah di level supportnya, menemukan level ini, dan sekarang lagi retrace back naik ke atas ini. Makanya saya bilang mungkin potensi dia mengalami kenaikan ada, testing ke area level di sini mungkin ya. Nah, ini. Jadi mungkin potensi dia move up, pergerakan di sini, testingnya ke area ini, persis di sini juga ada exponential moving average 50-nya. Jadi ini yang kita lihat untuk total juga, di mana dia mungkin test ke resistance sedikit. Apakah total 2 mengalami perubahan juga? Untuk total 2 hampir sama juga sebenarnya kalau kita lihat dari movementnya. Di sini kita close ya, mengalami FTX crash, mengalami penurunan besar. Padahal kemarin movementnya sebenarnya cukup bagus kalau kita lihat dari total 2 di sini ya. Dia testing ke dalam resistance-nya ya. Ini sedikit review ya. Ini testing ke bagian resistance di sini cukup bagus untuk kembali lagi breakout istilahnya gitu, untuk breakout ke atas ini. Tapi persis di level resistance ini mulanya adanya FTX crash di sini dan membuat market crypto kembali mengalami penurunan, dan ini testing ke bottom hampir sama nih, 2 bottom ini gitu ya.
Dan sekarang dia mencoba untuk kembali naik lagi, dan kembali lagi kalau kita lihat seperti ini, trennya mungkin masih ada short term upside ya di sini. Nah, ini menjadi target kita berikutnya adalah untuk sedikit mengalami kenaikan mungkin 3-4% untuk total 2 ya. Tapi mungkin kalau kita lihat secara time frame harian atau time frame 4 jam, kembali lagi kita ke dalam Bitcoin ya. Ini kita melihat beberapa grafik. Ya, kalau kita lihat dari Bitcoin lagi, ya kemungkinan adalah kita testing dulu, at least mungkin ke dalam low liquidity level ini 16.800, 16.700. Ya, semoga kita bisa mengambil liquidity di bawah sini untuk kembali naik lagi ke atas ini gitu. Biasanya weekend ini low volume, artinya nggak akan terlalu banyak pergerakan. Kita mungkin baru lihat movement up-nya lagi itu di Sunday closing atau weekly closing lah gitu ya, mingguannya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.